Jangan mencari kambing hitam untuk membela membabi buta. Ya, kambing hitam Kaab lah, Sa'ad lah, tapi giliran dikasih tunjuk begitu ngeles lagi. Nah, menurutmu apa? Ini Menurutmu kan apa? Seperti apa itu? Ini kan sumpah dari Allah kan. Nun, Allah bersumpah. Nun itu huruf ya tuh, nun ya. Demi Ya, pena terus. dan apa yang mereka tuliskan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Aduh. Oke. Selamat malam Mbah Selangkangan Kainama alias Nuha. Selamat malam Mbah. Nanti saya tak ngomong sama Madia Mbah. Malam. Kenapa? Madianya nggak mau ngomong. Madianya tadi malam udah ngomong nggak mau. Kok kowe sendiri kabur ada Madia? Saya tunggu nanti berapa jam itu. Anak saya pulang ya. Terus saya Mau ngapa? Anak saya. Mau apa? Beca sudah diamankan becanya. Beca sudah aman nggak itu beca? Oh, udah. Iya, beca nanti dibawa ikan hiu loh. Mbah nanya, Oke. Mbah Selang nanya, Mbah Selang. Mbah Selang. Itu ceritanya kenapa Mbah Selang ini takut sama anak ya? Apa? Kenapa takut sama anak? Anaknya laki-laki atau perempuan tuh? Oh, anak saya lagi. Anak Kalau diskusi seperti ini anak saya nggak boleh. Mbah takut. Kenapa kowe wedi karo anakmu? Enggak. Iya toh. Ngomong rampung-rampung, rasah melu ngono. Atau Mbah Selang ini atau Mbah Selang ini mau ngambil anak mantunya jadi istri, makanya takut sama anak sendiri. Ini anak saya belum pulang. Ini Dia biasa dia ngobrol ada banyak kodok. Sekarang kok nggak ada kodok ya? Ini masih ada nggak ini? Belum ada, tunggu aja. Nggak ono. Kekerannya masih tidur. Oh, tadi ya saya kira S ini tak kira Madia sih. Bukan. Oh ya udah, sampean mau siapa yang mau itu ngulek-ngulek ini Selangkangan Kainama silakan. Nah, itu Pak Cilo Emang tuh Bapak ini Muslim. Iya Muslim, Ya, dia sama haji, Muslim. Aku Muslim dia juga. ustad Pak, ustad Bukan, saya cuma terkenal di Muslim Jogja. biasa. Di Jogja terkenal Muslim dia. juga. Aku nanya boleh nanya ya? Boleh. Nanya aja. Apa? Minta izin ya, Pak Kali Silakan. Dara ya. Silakan. Kemarin waktu saya nanya si Madia, ada nggak Bapak ini ya? ada. Saya dengar. Udah kabur duluan. Tapi saya dengar di luar. Saya penonton. Oh dia dengar. Iya. Jadi kan katanya Al-Quran itu kan menjelas unggul dari kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Dan Itu menjelaskan menyempurnakan, kitab-kitab. bukan unggul. Itu bukan unggul. Oke. Menyempurnakan dalam arti membenarkan, meluruskan yang bengkok gitu loh, menggenapi gitu loh. Kan Ya, berarti kitab lebih terakhir. kan? Iya, berarti isinya dia lebih kan gitu kan? Lebih tahu kan gitu kan?
sehingga bisa Nah, ya meluruskan. penutup, ya penutup. Jadi penutup ya. Iya. Nah, jadi saya mau nanya, itu Nabi Nuh itu kan bawa hewan dia di atas kapal, berbulan-bulan lah itu ya, berhari-hari. Nah, itu hewan buas itu makannya apa di atas kapal itu? Itu pertanyaan pertama saya. Ini pemahaman kalau di Quran cuma dikumpulkan di bawah berapa pasang gitu ya. Jadi ini cuma pemahaman. Nah, itu tentunya Nabi Nuh dan teman-temannya itu juga membawa cadangan makanan gitu. Termasuk makanan untuk manusianya kan gitu. Karena ada bimbingan dari Allah, tentunya dari malaikat kan ada tuh. Enggak terus tanpa pengetahuan kan gitu. Iya, iya. Jadi kan makanannya apa? Iya, itu dia. Jadi pertanyaannya, kan hewan itu kan dibawa kan untuk supaya mereka ada kelangsungan hidup. Berarti kan dibawa itu sepasang, ya kan? Nah, kalau salah satu ada hewan buas bunuh yang satu, berarti udah hilang lah hewannya itu. Ya kan? Siapa mau makan siapa? Nah, ini kalau di Quran kan di Quran tidak disebutkan apa dicencang atau enggak kan itu. Tapi menurut pemahaman kami itu ya tentunya ada kandangnya gitu loh. Ada kandang dan ada batasnya kan itu. Lah berhari-hari di atas laut loh. Di atas air. Iya. Makannya apa? Ayo nggak tahu. Makannya apa? Tapi Al-Quran unggul, menyempurnakan, menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Itu tidak langsung ditulis makan rumput pakai ini, itu nggak muat nanti. Enggak lah, nggak perlu banyak-banyak. Pemahaman kami dari Muslim ya tentunya Nabi Nuh dan teman-temannya juga mempersiapkan bekalnya. Gitu aja cukup. Kan soalnya itu penting ya. Ya, jadi begini, di dalam Islam hewan masuk surga, Pak. Setahu dalam Islam kalau hewan itu nanti enggak ya, Pak. Enggak jadi gini. Memang ada riwayat satu nanti itu sampai Quran surat An-Naba ayat yang terakhir itu kan ada penjelasan pada hari kiamat itu nanti semuanya kan akan dibalas. Atau kalau hewan itu saling membalas sesuai dengan waktu di dunia. Mungkin yang ditanduk oleh temannya mati ya, nanti yang dulu menanduk itu akan ditanduk ganti. Semuanya akan membalas kalau hewan. Dan setelah salah selesai, semua dahanu itu nanti hewan itu akan jadi tanah. Gitu loh. Karena kan hewan tidak ada dosa bagi hewan. Jadi nggak ada di neraka kan gitu. Itu kan ada jadi nggak ada hewan itu. Ada hewan di surga. Di dunia. Sebentar. Hewan di dunia, ada hewan di dunia yang dulu maksudnya yang hidup itu kan nanti akan saling membalas sesuai dengan beratnya masing-masing. Dan nanti kalau nanti di surga ada hewan atau di neraka ada hewan itu sudah ciptaan sudah ciptaan ciptaan kembali kan gitu. Dan nanti kondisinya udah nggak berbeda dengan yang ada di dunia ini. Termasuk manusia juga akan dibangkitkan kan itu. Kalau manusia akan dibangkitkan sesuai waktu diciptakan. Cuma dalam kondisi kuat gitu loh. Jadi hewan-hewan di surga itu makan apa? Emang di surga boleh bunuh-bunuhan? Makan hati, Pak. Tadi udah dibilang kan makan hati di surga. Gini, kalau di surga nggak ada bunuh-bunuhan, nggak ada udah lain. Jadi makan apa harimau? Ya kalau nanti ada harimau tentunya juga makanan di surga nanti. Kita nggak tahu. Makan bis. Apakah mereka diserupakan? Kata kayak Maida semalam. Ada yang diserupakan dimakan. Yang manusia itu nanti diberikan satu makanan yang baik-baik, yang menyehatkan. Makan hati ikan paus. Makan hati ikan paus. Yo, nanti akan disiapkan kalau memang yang makan Pak Habibie. Makan Pak Habibie. Selang.
Mbak Kalau Selang, nanti Mbak Selang, aku mau tanya. gimana? Itu jawabnya walah walam aja lah udah. Mbak Selang, aku mau tanya. Tadi kan ada dijelaskan sama Pak Lidara itu bahwa yang pertama diciptakan sama Allah SWT itu adalah pena atau kalam. Pena ya, Pak? Pena. Nah, di zamannya Muhammad sudah ada Itu pena dari belum? mana itu? Hah? Itu dari mana itu? Sumbernya dari mana? Dari tadi Dobos Ini kan sudah dibacakan. Jadi, ayatnya. udah dibilang dari mana, Al-Quran dari itu. sono. Itu kan Al-Quran. Dobos. Jangan Dobos. Al-Quran itu. Jangan jadi bahas Yang jawab sejarah. yang jawab enggak yang jawab begitu dobos maksudnya. Yang jawab begitu iya, dobos. Dobos. Oh, berarti kita dobos. Dobos. jadi bukan pena, ini. Pak Selangkangan. Jadi yang diciptakan pertama kali apa? Ini left chat. Nama selangkang. Left chat. Beca, jangan lupa beca di rantai dulu. Share. Wes Selang. tak pernah. Selang. Wes tak delete. Selang. Selang, kalau di Al-Quran kan yang diciptakan pertama kali itu kan pena. Kamu bilang bukan. Jadi apa yang pertama kali diciptakan? Nah, coba tunjukkan ayatnya mana, tampilkan aja Mbah Kakung ayo. Nah, Ayo, coba Ayatnya Pak Lidara. Nah, tunjukin Coba, Pak Lidara. Pak Kalau Lidara. ada kita gantung dia ke pontong Ya. deh. Ya, kenapa? Kan tadi yang diciptakan pertama kali pena katanya. Ya. Mana ayatnya katanya? Nah, si Dia nggak Selang ini, percaya. Oke. si Selang Kita- ini nggak percaya Pak sama Al-Qurannya. Nggak percaya. Padahal Ya. itu tertulis di surah Al-Qalam nomor 1. Ayo buka. Buka. Ya, ini tak bukain, tenang aja. Kita baca mana dari katanya hafal. Siapa Nih. apa? Nanti saya buka bukunya, buku Iya. Qur'annya. Ini, ya, ini Coba tafsir daripada Sunan Abu Daud. Jangan tafsirnya, Mbah. Jangan tafsirnya, tapi apanya? ayatnya, Mbah. Ayo tampilkan dulu ayatnya, Ayatnya Mbah. dulu. Jangan tafsirnya. Ayatnya nih, Dengan tafsirnya. ayatnya. Oke, Ayo. ayatnya. Soalnya si selangkangan Kainama ini jauh lebih pintar daripada ininya, daripada Allahnya. ulamanya. Daripada Allahnya Dari Pak. Allahnya, dari ulamanya lebih pintar dia. Iya. Lebih Ini, hebat tuh. dari Madiyah. Nih baca nih. Tuh, Ini surat baca apa, itu. Pak? Al-Kalam, Surat apa nih, Mbah? Surat apa? Al-Kalam tuh keberapa, baca. Mbah? Surat keberapa, Mbah? Nomor satu tuh nomor 1 tuh Enggak, baca. nomor suratnya sih, nomor 68, surah ke-68. surat 68. 68. GS 68, Ayat GS 1. 68. Nomor 1. 6. Sebentar, Mbah, tak buka ya, Mbah. Ayat nomor Nomor Nun Satu. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Piye itu maksudnya piye? Ini piye? Ya piye? Ya ini Nah, makanya piye, ulamamu menafsirkan. malah nanya Kowe ditanya malah piye? Nih makanya baca nih. Nih baca nih tafsiran dari At-Tabari itu kowe baca tuh. Itu Mbak, itu penjelasannya itu kan Mbak, ini kan satu ini Apa? Mbak, ayat selanjutnya Mbak, aja cuma satu tok itu kan Ayo, satu baca. istilah apa tuh ya? Iya, baca sakarmu terus apa yang dibaca aja, kamu baca aja. Ayo Baca. kamu tampilkan surat yang seterusnya, ayat yang Lah seterusnya kan nanti. kan kowe ada Quranmu, buka Quranmu dewe. Mbah, untuk penonton Apa? Mbah, nanti Ikro. biar ada pembelajaran Ikro. penonton Mbah. Ikro. Ikro. Mbah, Saya- ada pembelajaran dari penonton Mbah. Jangan cuma Ya. ikro. Si Selang menjawab, aku tidak bisa membaca. Satu Ikro. ayat dari ayat 1, 2 dan seterusnya nanti saya baca. Aku tidak oke. bisa membaca. Oke. Ikro. Kita ikutin, oke, kita ikutin ya surah berikutnya ya. Nah, kita lihat dia baca
Ya enggak, kita lihat dia baca surat berikutnya dia kejang-kejang apa enggak. Ayat Kowe berikutnya. Ya, kowe baca ayat berikutnya, kita lihat dia kejang-kejang atau tidak sih. Lah iya, ayo. Ikro. Ditampilkan, tampilkan ayo. Iya sih toh, aduh. Sabar nih. Baca nih. Sebentar, baca ya. Nanti kok ada muncul. Iya sih toh, sabar. Ya sabar. Nih kau baca tuh. Tuh baca tuh. Baca. Tuh baca tuh. Kebaca nggak? Baca. Nah ya. Ini ayat saya 1. juga baca bukunya ya Mbah ya. Saya baca Iya dari kan. ayat 1 Mbah. Ya baca. Nun, demi Jangan pena dan apa yang mereka tuliskan. Terus. Dengan karunia Tuhanmu, ya. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Nah. Nyambung nggak itu? Jangan kejang-kejang kamu. Hubungannya Terus itu nyambung, disuruh nyambung nulis, nggak? terus Muhammad orang gila, hubungannya gimana itu? Jadi maksudnya Makanya, ini maksudnya ada apa? ayat Berikutnya, Mbak. Iya. Itu Maksudmu apa? Sampai ayat Maksudmu 10 paling enggak, ya. Mbak. Nah, menurutmu ayat yang menurutmu ketiga, apa? Ini kan Menurutmu satu apa? Seperti apa itu? Ini kan sumpah dari Allah kan. Nun, Allah bersumpah. Nun itu huruf ya tuh, nun ya. Demi Ya, pena terus. dan apa yang mereka tuliskan. Ya, terus. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Ini bantahan Terus. Allah bahwa Nabi Muhammad Ya. itu bukan orang gila ya. Terus, Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Nah, Terus. dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya. Terus. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir termasuk Mbah Lidah dan teman-teman itu ya, ini terus. kafir ya kita. Ya, terus. Aku pun Terus. akan melihat ya. Terus. Siapa di antara kamu yang gila? Nah ini. Terus. Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Terus. dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Terus. Terus. Ayat Sampai ayat habis. 8. Pertanyaan saya. Terus hubungannya apa dengan tadi pena sama Muhammad bukan orang gila dan Muhammad gila? Hubungannya apa? Kamu jelaskan. Kamu jelaskan, silakan. Ini apa Mbah ya? Kan itu ini Allah kan ya. Nun ya. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah, ini satu sumpah, satu janji, satu apa itu pernyataan dari Allah. Ya, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Karena Mereka itu siapa? Kitab juga menulis. Nah, itu kan. Mereka itu siapa? Bukan Pak Ciler. Ahli Injil dan sebentar. dan Injil, Sebentar. juga menulis. Sebentar. Selangkangan kain nama. Sebentar. Itu pena itu artinya apa? Pena itu apa? Nun sama pena artinya apa? Kau jelaskan. Nah itu benar. Itu dulu tuh. Nun itu apa? Nun itu huruf nun, Mbah. Oh, huruf nun. Kalau pena huruf apa? Kalau pena huruf apa pena? Nah, kalau pena di sini bisa berarti kalau kita ya bisa berarti ballpoint kalau kita. Oh, ballpoint. Kalau Allah atau alat tulis kan gitu. Jadi kalau Allah bisa ngomong terus bisa bersumpah atas bolongan. Ntar dulu. Kalau nun artinya huruf nun. Oke. Kalau pena artinya apa? Nah, pena bisa berarti alat tulis, Mbah. Jadi Allah pakai tulis-tulisan, pakai alat tulis Allah. Mbah. Kok beca ketawa. Malah pena itu apa? Kau jelaskan. Nah, kan gini. Demi pena dalam arti bisa alat tulis. Pemahaman saya.
Ya, Dan apa yang mereka tuliskan? Nah ini jadi alat tulis dan mereka masih manusia, Mbak. Iya, Termasuk pena ahli. itu. Iya, pena itu apa? Orang-orang Pena Yahudi itu juga apa? menuliskan, Mbak. Iya, Dia pena kan itu agama. apa? Iya, pena Kan bisa itu berarti apa? alat tulis, Mbak. Alat tulis berarti Allah sebentar, Pak. Berarti Allah pakai alat tulis. Mbah, coba Mbah dipahami ayat itu, Mbah. Ini yang menulis itu kan Iya. mereka toh, Mbah. Bukan Allah. Iya. Tulis Iya. ayat itu loh dipahami, Mbah. Mereka itu Kalau sopo? enggak, Mereka itu sopo? manusia, Mbah. Manusia siapa? Siapa Ya, namanya termasuk yang ahli menulis kitab. dengan pena? Banyak orang, Ahli kitab banyak yang orang. mana? Ahli kitab yang Kalau- mana? Kalau dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau Oh, waktu Nabi Muhammad masih hidup. Oke. termasuk Jadi itu, Allah termasuk- jadi Allah mau bersumpah untuk tulisan orang Nasrani sama Yahudi, begitu? untuk piye toh? Ini kan satu Loh. pernyataan ya alat tulis Pernyataan dan apa? mereka yang menuliskan gitu loh. Ya, Iya, pernyataan. yang mereka tuliskan apa? Orang. Yang mereka tuliskan itu apa? Apa nulisnya? Apakah nulisnya Nuha gila? Apa Nuha edan? Yang ditulis apa itu? Nah, makanya Yang- Mbah, kalau yang ditulis dulu kan apa? orang Yahudi Nasrani kan menulis Taurat dan Injil dulu. Di mana ayat Ini berikutnya? apa Ayat maksudnya? berikutnya mana? Mana tulisan Taurat sama Injil? Mana Nasrani? Mana ayat berikutnya yang menuliskan Taurat sama Injil? Tunjukin. Atau pena itu untuk menulis Nah, Muhammad yang- bukan orang gila gitu. Gini loh Mbah, coba Mbah Kakung coba dipahami lah ngomong Mbah ya. Kalau zaman itu kan ahli kitab atau yang menulis yang mempelajari kitab waktu Nabi Muhammad hidup itu kan apa itu dari orang-orang Yahudi Nasrani Mbah. Waktu itu ya ada Iya. masih ono apa Taurat dan apa Nggak ada Injil tulisannya orang waktu Yahudi sama itu. orang itu. Adanya juga pena Gitu. bertanya adanya. Waktu itu Nggak ada dibilang orang Yahudi. Kan gitu. Sesek ngene to Nah, terus selang. ini kan untuk selang. menjelaskan ayat berikutnya. Selang. Atau ada Sampean nanti ayat selang. berikutnya. Selang. Sampean nanti diseneni loh oleh saudara-saudaramu kaum munafikun. Lebih Siapa bagus yang ini? kita bertanya kepada ahli tafsir. Kan katanya Al-Qur'an itu harus Ahli dibacakan tafsir. Iya, kita buka tafsirnya. Ayo, Karena- jangan kemana-mana ini. Ini ayat dipahami ayat. Kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Kamu nggak akan mungkin paham itu ayat Quran. Nggak akan paham. Ayo. Kowe sing ora paham toh. Bagaimana paham? Di atas dikatakan pena, tiba-tiba Muhammad bukan orang gila. Apa hubungannya? Iya, terus pena bertanya, ini, Bang. Gini. Pena bertanya gimana? Gini. Jadi ya itu pada waktu-waktu yang akan datang atau waktu berikutnya kan mereka orang-orang ahli kitab dan termasuk itu kan orang-orang ini sama ahli kitab Madia yang sama dia gunakan- nih, sama Madia 11-12 ini. Iya, nggak ada tulisannya. Gantian, Ahli Bang. kitab di situ Gantian, ya. adanya cuma pena doang. Kata ahli kitabnya Iya. mana, Mbak? Mana kata ahli Jadi kitabnya gini. mana? Biar aja dulu Pak. Ini sebentar. Biar aja dulu Pak dia bicara Pak. Kita dengerin Ini Pak. Badutnya dulu. Dia Mau kita dengerin dengarkan anggap aja di badut. pemahaman saya atau enggak? Kalau kamu tanya saya, ya pemahaman saya. Gitu loh. Ya tapi kamu Iya. ngarang. Pemahaman badut ini Pak. Kita dengar Ya dulu, terserah Silakan kamu. Pak. Ini saya memahami dari ayat ini nanti ke ayat berikutnya. Nah, Kan gitu. disitulah letaknya lu nggak mengerti, lu bilang orang lain yang tidak mengerti. Ini yang dogo siapa? Nah, Iya, kita dengarkan dulu Pak gini. Selang ini. Ayo, coba Pak Selang. Ayo. Ya, kan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad Enggak mana dia? Ngilang ya. Becanya dicuri orang kali becanya. Becanya dibawa kabur orang. Kita tanya Yamin aja deh Pak. Pak Yamin. Pak Yamin, silakan Pak Yamin. Selamat malam Itu, ya. Pak Yamin. itu Mudah-mudahan orang kafir Quraisy termasuk orang-orang ahli Beca kitab keluar, bemo masuk. Yahudi dan Nasrani itu mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila gitu loh Pak.
Makanya Ya, Allah memberikan ya satu. Ya udah, kowe di bawah dulu deh, Nuha. Saya mau tanya dulu. Pak Yamin. Ya, Pak Yamin. Selamat malam Pak Yamin. Nuha biar ngurus becaknya dulu, mau dibawa lari becaknya. Ngarang cerita aja. Pak Yamin. Selamat malam. Selamat malam. Sudah ngopi? Belum. Belum. Kalau belum ngopi, ada pertanyaan. Ini tadi si Selangkangan Kainama bilang surah Al-Qalam ini ayat 1 ini bukan ini katanya hanya Allah bersumpah. Bersumpah, jadi kalau baca Al-Quran itu katanya harus nyambung terus. Nah, ketika dia baca sendiri ditanya nyambungnya di mana, dia bingung. Nah, mungkin Pak Yamin bisa jelaskan. Al-Qalam nomor 1 ini berkat karunia ini nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini maksudnya apa ini, Pak? Nun itu apa? Pena itu apa? Mereka itu siapa? Dan mereka itu siapa? Ini kan apa? Huruf pertamanya nun gitu ya. Nun ya. Wal kalam gitu kan. Nah, kalau nun agak gimana ya? Wallahu alam. Kalau itu kan Wallahu alam. Mutasabihat. Mutasabihat artinya Muhammad. apa, Pak? Muhammad. Ya hanya Allah yang tahu. Kalau misalnya nun, alif, Hanya lam, Allah yang tahu. shod. Mendingan Yamin. Kalau Yamin dia benar, hanya Allah yang tahu. Semua juga kalau ditanya hanya Allah yang tahu. Daripada si Ndobos. Kalau hanya Allah yang tahu, ngapain ditulis? Iya, ngapain ditulis? Pertama, kalau ada ayat-ayat seperti itu yang alif lam mim, terus nun, shod, artinya itu apa, hanya Bang? Allah yang tahu pertama. Terus ngapain ditulis? Ngapain Tetapi ditulis? ini kan nanti dulu. Tetapi ada para ulama mengatakan begini. Ini yang tahu orang-orang yang paham huruf hijaiyah. Misalnya saya ini tahu loh Pak Lidara dari A sampai Z gitu. Nah, istilah seperti itu. Jadi ditulis. Jadi kalau nun, berarti itu kan huruf hijaiyah. Berarti kalau alif lam mim, saya tahu Quran ini dari lam sampai mim. Saya tahu Quran ini sampai nun. Nah, itu sama aja. Saya tahu Pak Lidara tuh begini-begini. Pokoknya dari A sampai Z saya tahu itu. Nah, istilah seperti itu. Itu ada pendapat para ulama mengatakan demikian. Kemudian kenapa Allah itu bersumpah wa? Kalau memakai wa untuk makhluknya itu menunjukkan sesuatu, berarti yang ada keistimewaan yang disumpahkan. Sama kayak kita sumpah loh, ini nih misalnya saya punya keris misalnya kan. Demi keris, wa keris. Sumpah loh keris ini ada sesuatu loh. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ada sesuatunya itu ya kita sendiri yang Pak Yamin, nggak nyambung Pak Yamin. Yang ditanya itu nun apa artinya, pena apa artinya, mereka itu siapa Pak? Ini Bapak mutar sana mutar sini nggak nyambung. Kan sudah saya jawab, di dalam Quran itu ada ayat-ayat seperti itu, ada ayat nun. Ya, ngapain ditulis Pak kalau begitu? Untuk apa ditulis kalau tidak tahu artinya? Pertama hanya Allah yang tahu. Ya ngapain Itu yang jelas, ditulis ya, Pak? Kalau Allah yang tahu. Kemudian itu jawaban pertama, wallahu alam, kan? Capek deh. Nah, kemudian yang kedua, walaupun wallahu alam, ada orang-orang tertentu yang tahu para ulama. Berarti dia sama dengan Allah dong kalau dia tahu. Udah nggak apa-apa Pak. Kan kamu bilang tadi Allah yang tahu. Pertanyaannya nih dari hati nih Pak. Jadi kalau Anda gimana? Masalah Anda gimana? Biarin. Loh, Lanjut Pak. Anda kan bilang bahwa nun itu yang tahu hanya Allah. Tapi di lain pihak Anda bilang ada orang lain yang tahu. Berarti orang lain yang tahu itu manusia dong. Kalau orang lain itu manusia tahu, berarti dia posisi sama dengan Allah SWT. Dia maha tahu dong berarti. Terus kalau dia tahu, alasan Anda sama-sama tahu dong berarti dia.
Nah, kalau pengennya Anda gimana? Pengennya Anda gimana? Oh, kok tanya sama saya kitab-kitab lu gimana sih? Ini nggak terbalik Iya, otak kan lu. saya sudah jawab. Saya kan sudah jawab. Pertama, Iya, hanya lu- Allah yang yang- tahu. Satu. Iya, tapi kan lu jawab. Tapi ini ada tetapinya. Pak Yamin, kau bilang Para tadi kan. ulama itu Tunggu ada dulu Pak mengatakan. Yamin, saya luruskan dulu. Kau bilang tadi kan hanya Allah yang Ya, tahu. lu harus Berarti tarik itu kan masuk hanya jalannya, Allah Bang. yang Nanti tahu saya mundur persis diri, kan. Bang. Tapi di sisi yang lain lu bilang ada orang lain yang tahu juga. Nah, orang lain yang tahu itu siapa? Lu bilang ulama. Berarti ulama itu posisinya sama Allah SWT sama dong, sama hebatnya. Kan Menurut begitu Anda? ceritanya. Menurut Anda? Terus apa yang diberitahu Loh, oleh kok ulama menurut saya itu? terus kenapa yang dia beritahu Iya kan? ke ulama itu? Coba. Beritahu Ya, kita ya kok itu tadi beritahu. jawaban saya. Lah, Nah, itu kalau tidak pengennya Anda menjawab, gimana? Pak. Nanti mundur. Nah, Loh, kok kalau tanya ke pengennya Anda saya? gimana? Saya Pengennya itu Anda? berdasarkan Pak apa Yamin yang ini kau otaknya utarakan, miring. kita tanya balik. Sekarang kau tanya balik sama kita. Itu kan kitab-kitabmu yang ya lu yang imani Kan gimana? sudah saya jelaskan. Saya sudah Ya, jelaskan. tapi lu tadi. jelaskan itu tidak jelas. Paham? Lu nggak jelas gimana sih? Ada Loh, sebagian sekarang- ulama Ya sekarang mengatakan begini. Ah. Sebagian ulama tahu dari A sampai Z. Kan kau bilang begitu. Nah, Di ibaratnya satu seperti sisi lu itulah. bilang hanya di satu sisi lu bilang hanya Allah yang tahu. Sekarang lu bilang Itu yang ada posisi utama, kedua. jawaban utama, itu jawaban utama. Iya, ya jawaban utama kan Allah yang tahu. Tapi di sisi kedua lu bilang ada ulama yang tahu. Berarti Allah terus? itu sama ulama sama hebatnya. Karena Menurut ulama Anda? tahu, Allah juga tahu. Kok menurut saya, menurut perkataanmu? Nah, jadi pengen Gimana Anda sih? gimana? Pengen Anda Lu gimana? Ya, pengen begini saya saja. bagaimana? Lu bolak-balik Bentar. ngawur lu. Bro, Enggak gini sebentar. biar gampang Jadi, gini. Yamin Kalau ini tadi kalau kan ada dikatakan kalau ada ulama yang tahu, kalau ulama kalau beritahu ada ulama kita yang tahu apa katanya? apa Ulama itu berkata Ah, apa katanya tentang kata-kata ini? apa tentang nun ini? katanya? Apa katanya? Gitu. Coba. Iya, betul. Pak, Dia silakan. ngomong apa? Ya ulama itu yang tahu lah, dia yang belajar Quran. Loh, Kan pasti diajarin ke orang lain Dia dong. Masa ulama tahu hidup sendiri. Pak Yamin, logikanya sekarang gini Pak Yamin, saya nafsirin sesuatu saya tahu. Kan saya kasih ke orang lain dong, biar orang lain tahu juga. Masa buat Iya. diri saya sendiri, Pak? Buat apa, apalagi Pak? di firman Allah. Iya, yang itu kan kelasnya sudah klasemennya Ayo. sudah beda dengan kita yang awal. Enggak, tapi kan pasti Ya, ada belum. tulisannya Tadi beliau masih ada. dong. Pasti Nah, beliau sekarang buat maunya Anda gimana? penulisan Maunya Anda apa gimana? itu? Enggak gini loh, Ulama Pak Yamin. yang tahu itu pasti memberitahu, dia menuliskan Kan supaya Pak, kamu iya. tahu. Beritahulah ke Kan, kami kalau iya, gitu. iya, betul. Pasti ulama kasih tahu Saya kan dong bukan ke ulama, murid-muridnya. saya kan bukan ulama. Iya kan ada Bukan tulisannya. ya, berarti Pak Yamin ngarang. Berarti tadi Itu ngomong kan tuh ada ulama tahu, berarti Pak Yamin klasemen-klasemennya. ngarang. Gitu. Nah, itu kan Pak ada Yamin cuma ngarang doang. klasemen-klasemennya. Kalau Pak Yamin bisa ngomong tadi ulama tahu, harusnya ada catatannya Pak Yamin. Itu loh, gitu maksudnya lo Pak Yamin. Gimana sih Pak Disampaikan Yamin kepada logikanya? umat. Ya bukan Ya, klasemennya ini saya pengarang lah, aja. saya kan awam. Nah kalau Anda pengennya gimana? Oke gini. Ya kalau begitu Pak Yamin jangan ngomong ulama tahu. Ya, Oke, gitu lah, Pak ya. segini, yang lain diem dulu ya. Cari mau turun. Sekarang saya mau tanya. Iya. Sebentar, saya mau tanya Pak Yamin. Baik Pak Yamin, saya terima. Pak Yamin bilang ada orang-orang yang tahu. Nah, orang-orang yang tahu itu siapa Pak Yamin? Ya para ulama-ulama terdahulu lah. Para ulama terdahulu. Baik, siapa saja ulama terdahulu? Oh, banyak Pak. Ya kalau Saya Pak Yamin percaya sama Ibnu Katsir? Percaya. Percaya, oke. Percaya sama Al-Qurtubi? Percaya. Percaya. Sama Sunan Abu Daud? Percaya. Percaya. Sama At-Tabari? Percaya. Percaya. Jadi kalau saya kasih tunjuk pengetahuan mereka, Pak Yamin jangan protes, harus percaya ya. Baik, kita baca. Ini. Jadi kalau Pak Yamin nggak tahu, berarti kan para ulama yang Pak Yamin percaya itu Pak Yamin harus ikuti, kan begitu. Oke ya, jadi jangan protes. Kita baca. Baik, ini yang bagus. Makanya kita jangan, kita
baca dari ini Pak. Ibnu Majah juga pasti percaya ya. Tirmizi juga percaya ya Pak ya. Oke. Ini Sunan Abu Daud. Ini Abu Daud yang ngomong Pak. Jadi kata dia, menurut dia Abu Daud, nun itu ikan paus. Ikan paus Pak. Ya. Ikan paus. Ini ada ininya dia ya. Oke. Terus katanya Tirmizi juga nun itu ikan paus. Kemudian katanya Ibnu Majah juga nun itu ikan paus. Ikan paus. Ya, ya. Katanya ini saya kasih tunjuk ya nih ya. Buktinya ya. Terus kemudian ini karena kebesaran, kalau kekecilan nanti nggak bisa dibaca soalnya saya kecilin ya. Oke ya. Terus katanya At-Tabari juga ikan paus. Nun. Terus katanya tadi At-Tabari, terus nih katanya Ibnu Katsir juga ikan paus tuh Pak. Nun ya, ini bisa baca ya, bahwa nun merujuk pada ikan paus besar yang ada di lautan. Kebaca nggak Pak? Kira-kira? Ya. Ya. Jadi Ibnu Katsir, Abu Daud, terus tadi Tabari, ya. Kemudian kita lihat lagi siapa ini yang gonggong-gonggongnya? Pak pengamat di mute dulu Pak. Oke. Ibnu Katsir ya. Terus kemudian Al-Qurtubi juga mengatakan ikan paus. Ya, ikan paus Pak. Ini. Tuh ya. Ikan paus nih tuh. Yang kemudian Allah menciptakan nun ikan paus ya. Oke. Terus Ibnu Abbas juga Allah bersumpah demi nun yang adalah ikan paus yang membawa bumi di punggungnya. Nun. Ibnu Abbas. Ini tafsirnya. Ini bahasa Inggrisnya. Tadi udah terjemahkan bahasa Indonesia. Tafsir Al-Tustari juga mengatakan nun ikan paus. Terus Al-Bagawi juga mengatakan nun ikan paus. Udah berapa ulama tuh Pak? Ini dari Sunni. Ya. Ya. Dari Syiah, dari aliran Syiah juga mengatakan ikan paus. Jadi sepakat. Ikan paus. Itu nun. Terus kemudian pulpen. Pulpen itu adalah alat mencatat takdir. Ini kata ulama-ulama tadi juga. Semua yang sudah kita bacakan. Kalau saya bacakan lagi, kita live-nya 3 jam lagi, 4 jam lagi. Karena sudah dibaca dari tadi ya. Perawi-perawinya jelas. Ya, sanadnya sama. Ya. Ya, Abu Daud jalur perawinya jelas dijelaskan. Pertanyaannya, di sini mereka mengatakan bahwa bumi dihamparkan di atas punggung ikan paus, di punggung nun. Ya. Nah, di punggung nun di atas air, di atas punggung ikan paus. Nah, ketika ikan paus itu bergelinjang, maka bumi bergoncang. Makanya Allah Azza wa Jalla menancapkan gunung supaya bumi tidak goyang di atas punggung ikan paus. Kemudian pulpen itu, pena itu adalah pulpen. Ini semua tadi ulama-ulama mengatakan pulpen, alat tulis yang untuk menuliskan. Bahkan pulpen ini bertanya. Nih ya, pulpen ini bertanya kepada Allah, apa yang harus saya tuliskan, kata pulpen. Dari semua hadis ini ya.
Pulpen bertanya, apa yang harus saya tuliskan? Allah mengatakan, kamu tuliskan aja semua takdir dari sekarang sampai kiamat. Jadi pulpen itu, pena itu tugasnya menulis takdir manusia. Pulpen, pena tadi. Ditafsir tadi Pak. Ya. Iya ditafsir. Iya, ini tafsir dari buku-buku tafsir mereka dari tafsir ini. Oh ini Pak. Dari Al-Tabari ini Pak. Dari Al-Tabari. Iya, enggak. Yang iya, maksudnya itu. Iya, maksudnya mereka tafsir dari QS 68 nomor 1 ini. Al-Qalam itu. Nun dari demi pena yang apa yang mereka tulis yang tadi dibaca sama selangkangan kayak nama. Yang dia bilang nun itu segala macam. Ini yang mengatakan ulama-ulama besar. Pena itu, nah di sini Allah berkata kepadanya pulpen, betul nggak Pak? Dalam kurung pulpen. Allah berkata padanya dalam kurung pulpen, tuliskan. Kemudian pulpen bertanya, apa yang harus saya tulis Allahku? Allah menjawab, tuliskan apa yang telah ditakdirkan. Ia kemudian pulpen bertanya lagi, melanjutkan, dan pulpen itu melanjutkan menulis apapun yang telah digariskan hingga saat kiamat. Jadi intinya Al-Qalam itu menerangkan nun itu ikan paus yang di punggungnya membawa bumi, dan pulpen itu yang menuliskan takdir. Sepakat ya Pak Yamin ya? Sepakat ya? Tadi Pak Yamin sendiri loh yang bilang ini ulama-ulama yang bisa dipercaya. Betul Pak Yamin? Nah oke. Sekarang kita lihat ya, sekarang kita lihat berarti ngaku ya. Sekarang kita lihat ternyata yang apa yang dituliskan ini, nun yang ikan paus membawa bumi di punggungnya, itu sama dengan mitos dongeng Yunani. Dengan siapa? Pak Yamin tahu dengan siapa samanya mitos Yunani? Kira-kira Pak tahu, Pak Yamin mengetahui nggak dari mitos Yunani? Yunani ini udah ada jauh sebelum Al-Quran ini turun ya. Tahu nggak kira-kira mitos omong kosong dongeng Yunani yang sama dengan ini? Nggak tahu Pak? Oke, kita baca karena Pak Yamin nggak tahu. Ini kita baca, kita lihat ya. Bukan jadi, kata saya. Ini saya potong dulu. Silakan. Itu ya. Riwayat-riwayat itu semuanya ditolak. Kan ujungnya kalau kita telusuri sanad-sanadnya itu sampai ke Ibnu Abbas. Ada dua jalur yang sama, tetapi dia marfu terhadap ke Rasulullah, terputus di Rasulullah. Artinya hadis ini hadis marfu, jadi sanadnya putus. Hadis sahih Pak, sahih Pak. Nanti dulu sahih kita baca. Saya jelaskan dulu. Inilah soalnya Islam harus teliti. Sorry Pak, ya. Karena di situ Islam ditulisnya sahih. Enggak Pak. Dari siapa? Enggak Pak. Soalnya saya sebentar Pak Yamin. Saya lebih percaya hadis ini karena sahih dan sanadnya jelas. Kita baca. Iya, oke, kita baca. Tetapi hadis ini terputus di Ibnu Abbas. Ada dua redaksi yang sama, tetapi dia tidak sampai ke Rasulullah. Ibnu Abbas ini sampai Pak. Kata siapa sampai kita baca. Ini sudah diteliti. Nah, kemudian kita baca. Oke, kita baca dari Pak. Siapa? Dari Ka'ab. Kita baca Akbar. Kita baca siapa Pak. Kita baca. Akbar itu Kalb bin Ahbar itu seorang Yahudi, Rabi Yahudi yang masuk Islam, yang dia memasukkan cerita-cerita Israiliyat. Di situ. Begitu. Jadi Ibnu Abbas bohong dong hadis ya. Ini marfu. Marfu itu artinya terputus, enggak langsung dari mulut Rasulullah. Jadi nggak benar. Di Ibnu Abbas dan satu lagi. Jadi nggak benar.
Jadi nggak benar. Jadi nggak benar. Bukan Jadi nggak nggak benar, marfu. Marfu itu artinya apa? Marfu tuh putus, putus Iya. enggak dari omongan Rasulullah. Pak Yamin sebentar. Mau putus Cari kek, aja mau nyambung kek, mau putus kek, mau pisah kek, mau cerai kek. Pertanyaan saya, diakuin nggak ini hadis-hadis tafsir ini? Iya, hadis ini nih ada, tetapi yang meriwayatkan Ibnu Abbas, tetapi dia marfu. Marfu tuh tidak dari omongan Rasulullah. Kalau tidak ada omongan dari Rasulullah itu artinya marfu, dia terputus ke Rasulullah. Gitu kan. Jadi ini jadi omong-omongan, jadi cerita Israiliyat yang ngambil siapa dari Kalb al-Ahbar, seorang rabi Yahudi yang masuk Islam. Itu biasa lah tuh. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, Pak, bukan itu. Orang Muslim termasuk Bapak percaya nggak dengan ini? Kalau nggak kita buang. Ya kalau percaya sekedar cerita-cerita seperti itu ada, cerita seperti itu ada. Iya, percaya nggak? Percaya nggak, Pak? Percaya nggak? Pertanyaannya itu percaya nggak? Itu aja, Pak. Nah, begini Pak ya. Ya. Rasulullah dahulu Abu Hurairah sudah mengingatkan banyak orang-orang Yahudi yang masuk Islam kemudian memasukkan cerita-cerita Israiliyat dimasukkan ke dalam hadis, itu namanya jadi hadis marfu, potong. Tetapi Rasulullah sudah mengingatkan kalau ada berita dari ahlul kitab, kita tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakan. Ya sudah, cuman cerita-cerita aja. Baik. Baik, Pak. Baik, saya terima. Sekarang saya tanya. Itu sudah dari Rasulullah sendiri yang ngomong. Iya, saya tanya sekarang, Pak. Marfu sama sahih menang mana? Sahih semuanya ada di keilmuan hadis, Pak. Iya, menang mana? Sahih sama marfu itu menang Tetapi sahih. yang hadis yang Bapak sampaikan ini itu adalah marfu. Oke. Sanadnya terputus di Ibnu Abbas. Oke. Pak Yamin bisa baca ini nggak? Pak Yamin bisa baca ini nggak? Bisa baca nggak ini? Ini sudah dibahas, Pak. Ini hadis ini marfu, Pak. Iya, ini baca Israiliyat, banyak rabi-rabi Yahudi yang masuk Islam, Pak, baca dulu cerita-cerita Israiliyat. Jadi kalau ada cerita-cerita seperti ini yang kira-kira aneh, apa sikap kita? Sudah diingatkan oleh Rasulullah, tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakan. Ya sudah, cuma cerita-cerita biasa aja. Teman-teman juga ini kita nggak ada. Sebentar, Pak. Teman-teman. Sebentar, Pak. Saya mau tanya, Bapak jangan nambah dulu. Saya mau sampaikan, inilah mereka, mohon maaf, orang Muslim ini banci semua. Banci jawabannya. Kalau kita tanya iya atau tidak, atau jawabannya semua. Nggak ada yang pernah tidak atau iya. Nggak. Tidak, iya. Mereka jawabnya atau. Seperti ini, Yamin. Tadi sudah saya katakan, sebentar Pak, jangan potong dulu, Pak. Saya mau jelaskan dulu supaya yang di live chat juga paham. Dari awal saya sudah tanya, Yamin, kamu percaya nggak sama ulama-ulamamu ini? Ya, percaya dengan yakin. Bla 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 dijelaskan. Sekarang dia lari ke marfu'ih. Sekarang oke, saya tanya lagi tadi, marfu itu lebih tinggi mana dengan hadis sahih? Lebih tinggi sahih. Sekarang saya tunjukkan hadis sahih Bukhari, ditolak juga. Jadi berarti Yamin dengan kelompoknya ini, mohon maaf, dia tidak pernah percaya dengan. Jadi ini Bukhari, Muslim ini penipu semua. Penipu bagi Yamin dan kelompoknya. Sorry ya Pak Yamin, karena sudah jelas di sini sahih tertulisnya. Sahih. Jangan mencari kambing hitam
hitam untuk membela membabi buta. Ya, kambing hitam Ka'ab lah, Sa'ad lah, tapi giliran dikasih tunjuk begitu ngeles lagi, mereka inilah, mereka memang itulah. Nanti kalau dikasih tunjuk bahwa memang yang nulis Al-Quran itu rabi-rabi Yahudi, oh enggak. Tapi kalau begini orang Yahudi yang jadi kambing hitam. Sorry Pak Yamin ya, saya nilai Pak Yamin ini banci. Jawabannya banci semua. Maaf Pak Yamin. Maaf sekali lagi. Pak Bukan Yamin banci, tidak Pak. Enggak, sebentar Pak. Pertanyaan saya jelas Pak. Pak Yamin percaya enggak iya atau tidak? Jawabannya Pak Yamin atau oh itu sih marfu, itu boleh dipercaya, boleh tidak, tapi itu jangan ini jangan itu. Jawabannya nggak pernah jelas Pak. Harusnya tegas Pak Yamin bilang tidak percaya saya, itu baru hebat. Atau saya percaya itu hebat. Pak Yamin ini percaya iya atau tidak? Atau Pak, atau itu jawaban banci. Benar nggak? Itu banci Pak jawabannya. Semua saya sudah lihat. Saya tanya iya atau tidak, jawabannya atau. 11, 23, 26. Ngambang. 12. Ngambang. 5 menit. Ngambang. Ya sorry Pak Yamin, saya taruh dulu. Ngambang. Palidara. Kalau Nggak ada yang dibuka pernah di jelas. Al-Quran Indonesia itu ayat itu apa yang dipakai sebagai penafsirnya? Kalau kita buka Banyak, aja langsung Pak. Al-Quran. Artinya diakui kan? Wah, Betul diakui tidak? ini sahih Iya. Pak, udah. Iya. Ini sudah jelas sahih. Tapi kalau mau ditolak juga ya katakan saya tolak gitu. Jangan ini sahih. Iya sahih. Sahih di atasnya marfu. Iya. Tapi aduh kalau orang, bagi saya orang kalau udah menjawab pakai tapi itu pasti panjang seperti sapi nguber ekornya. Contoh, saya sama Pak Ciler ribut sama saya, terus Pak Ciler mohon maaf sama saya. Udah, mohon maaf ya, saya salah ya, saya terima ya, saya terima maafmu. Tapi kamu kan begini begitu panjang kembali lagi gitu loh. Kalau orang berbicara ya, iya, tidak, jangan pakai tapi. Kalau pakai tapi itu mau ngeles, mau lari, gitu loh. Itu dari personifikasi bahasa linguistik itu sudah mengatakan begitu. Saya mau pergi ke puncak, tapi saya nggak ada kendaraan. Saya mau berangkat tapi hujan. Artinya dia tidak pernah pasti. Kalau udah pakai tapi, gitu loh Pak. Kalau orang saya ditanya, Pak percaya nggak? Percaya. Walaupun nanti hasilnya saya yang rugi, tapi saya harus terima. Percaya, nggak pakai percaya Pak. Percaya apa enggak? Begini, ini itu sudah terlihat jelas bahwa dia mau menipu dan mengelak. Jelas itu. Sorry ya Pak Yamin ya, maaf sekali ya. Pertanyaan saya tadi jelas, sangat jelas. Yang lain teman-teman juga tahu. Jelaskan jawaban saya. Ya, jadi jawaban Pak Yamin banci. Jadi banci, Ya, Pak Yamin banci. Memang Ya, dari banci. Bukhari ada hadis itu. Dari Ibnu Abbas ada. Pertanyaan saya Pak, Benar iya redaksi. sebentar Pak. Pertanyaan saya sudah, kita nggak usah bahas itu. Pertanyaan saya, Pak Yamin dengan umat Islam atau Pak Yamin sendirilah pribadi, percaya nggak dengan itu? Percaya atau tidak? Jawabannya cuma dua Pak, ya atau tidak, jangan ataunya. Silakan Saya Pak Yamin. redaksinya Pak.
Percaya Kalau redaksinya saya percaya. Redaksinya isinya Pak, kita nggak perlu redaksinya. Percaya nggak apa yang dikatakan oleh ulama-ulama tadi itu memang kebenaran? Percaya kebenaran atau tidak percaya bahwa itu penipuan? Itu pertanyaannya Pak. Pak, emang Percaya? saya harus melawan Yamin Nabi percaya? saya. Nabi saya sudah bilang kalau ada berita dari ahlul kitab, kamu tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakan. Sudah, jadi angin lalu saja. Nah, ini banci. Karena dari sononya Pak diajari banci gitu loh Pak. Memang sudah banci dari sananya. Bahasa ragu-ragu memang itu. Iya, tidak, itu tidak bahasa juga tidak. Iya, ragu-ragu. Iya, enggak, tidak juga enggak. Jadi bersayap, dia bisa kemana-mana, suka-suka dia. Jadi itu benar kan perjawabannya? Iya, percaya, iya percaya, tapi tidak ya tidak. Tidak percaya tapi gimana ya, pusing, repot, kayak begitu. Susah Pak Yamin. Jadi memang banci. Jadi laki-laki enggak, perempuan enggak. Ditanya Pak Yamin laki-laki atau perempuan? Atau gitu loh. Gitu ya. Mohon maaf Pak Yamin. Pak Yamin saya tanya Pak Yamin perempuan atau laki-laki? Jawabannya atau. Maksudnya jawabannya gini. Sebentar Pak. Maksudnya begini, Pak Yamin ditanya Pak Yamin laki-laki atau perempuan? Pak Yamin jawabnya begini. Saya kalau jadi laki-laki, ya bisa jadi laki-laki. Tapi saya juga bisa jadi perempuan. Itu kan jawabannya Pak Yamin. Tadi. Ini Nggak pernah kan jelas. berita Silakan. dari para ahlul kitab, dari Kalb Ibnu Ahbar, seorang rabi Yahudi yang masuk Islam, banyak memasukkan cerita-cerita Israel. Pak, ini bukan ini dari Quran Bapak loh. Quran Anda. QS Al-Kalam nomor 1. Bukan karangan. Oh, berarti Quran itu karangan Yahudi Pak ya? Saya mau tanya, Quran itu berarti karangan Yahudi Pak? Kan itu ya apa? Yang tadi tuh yang kita ceritakan, yang bumi itu di atas punggung ikan paus. Ada lagi satu lagi dari itu kan ulama muslim yang ceritain Pak. Kan ulama muslim yang jelasin tadi itu. Iya betul Pak. Itu dari jalurnya awal terhenti di Ibnu Abbas. Tetapi tidak dari mulut Nabi langsung, terputus. Itu namanya hadis marfu. Tetapi untuk sebagai hasanah kehadisan itu ada, redaksi ini ada. Tetapi apakah saya percaya? Di Al-Quran nanti dulu. Tafsir atas ayat itu menggunakan pendapat ulama yang mana? Itu aja gampangnya. Bukan itu Pak Sasuke. Itu yang ditafsirkan oleh itu semua, itu tafsirnya dari asalnya dari Al-Kalam nomor 1. Bukan dari orang Yahudi Pak. Iya. Itu tafsir mereka dari Al-Kalam tentang nun dan pena. Loh, kok lari-lari ke orang Yahudi? Iya. Kasihan sekali orang Yahudi. Loh, ini sudah masyhur yang seperti ini. Pak, apa Al-Kalam sekarang Bapak, sekarang saya tanya sama Pak Yamin, kalau begitu, kalau Pak Yamin menyalahkan orang Yahudi, nun artinya apa Pak? Dan pena itu artinya apa? Silakan Pak Yamin jelaskan. Kan tadi sudah saya jawab. Nun kalau yang jelas walau alam. Ya enggak? Kenapa ditulis kalau nggak jelas? Hah? Ngapain ditulis? Ada ayat sudah. ngapain? Silakan. Pengen Anda gimana? Pengen silakan. Anda gimana? Silakan yang lain deh. Ginca, silakan, mungkin Ginca bisa itu. Ginca, silakan Ginca. Oh, Ginca lagi mabok juga kayaknya. Boleh Pak. Silakan. Ngapain Allah Anda menulis firman yang tidak dimengerti umatnya? Sementara ada ayat lain mengatakan bahwa Al-Quran itu tersusun rapi,
maha teliti, menjelaskan kitab-kitab sebelumnya segala macam unggul. Ternyata di dalamnya ada sesuatu yang tidak jelas. Itu logikanya apa? Ketidakjelasan itu akan menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan itu akan menimbulkan kesesatan. Berarti Allah Anda sengaja membuat ayat supaya ada orang yang tersesat kan? Dan itu ada ayatnya, Ali Imran kalau nggak salah itu. Ali Imran berapa itu? Di dalam Quran tuh ada namanya ayat-ayat muhkamat dan ayat mutasabihat. Iya, Anda tahu itu ayat berapa itu? Anda tahu itu ayat berapa? Kalau apa mutasabihat Allah yang tahu. Kalau muhkamat, enggak. Anda tahu nggak di ayat berapa itu kalimat itu? Orang lebih senang ke mutasabihat untuk membesarkan ini itu sudah bahas ya. Tapi begini loh Pak Yamin, begini. Orang tuh lebih senang membicarakan mutasabihat. Enggak, satu menit. Ya, satu menit. Dibuat satu ayat menit. Supaya orang tersesat. Sebentar Pak. Ya, silakan. Di sini aja Pak Yamin udah menipu. Sudah sangat menipu, mohon maaf Pak. Mutasabiat itu bukan hanya Allah yang tahu. Mutasabiat itu artinya ayat yang tidak jelas dan tidak pernah bisa dimengerti. Itu mutasabiat Pak. Bukannya hanya Allah yang tahu. Mutasabiat itu saya tahu. Mutasabiat itu adalah ayat atau tulisan di dalam Quran yang tidak bisa dipahami oleh Islam sendiri. Itu mutasabiat artinya. Masa semuanya harus kita tahu? Jadi kalau saya enggak juga lah. Sebentar Allah tuh punya hak pribadi lah. Sebentar. Saya bukan Pak Lidar aja punya hak pribadi kok. Masa mau kita korek-korek? Sebentar. Tadi kan kalau saya lihat diskusi Pak Yamin dengan Pak Lidara, sebenarnya kan bagus ya. Artinya Pak Lidara menanyakan, Pak Yamin percaya nggak dengan para ulama? Itu berawal, Pak Sasuke bisa di-mute dulu. Itu kan berawal dari pernyataan Bapak yang mengatakan ulama-ulama tertentu mengerti arti nun itu. Ditanyakanlah oleh Pak Lidara, Bapak percaya nggak sama si ini? Percaya nggak sama si ini? Banyak berentetan itu. Bapak jawab dengan yakin percaya. Betul. Percaya dengan para ulama itu. Tetapi begitu ditampilkan hadis dan tafsir yang menurut Bapak memalukan, Bapak langsung ngeles gitu loh Pak. Itu yang namanya bukan Bapak itu bencong. Bukan ngeles Pak. Di dalam Islam itu seluruh sanad itu penting Pak. Sanad itu penting. Iya. Sanad itu penting banget. Nah, setelah sanad ini diteliti sampai ke Qalb bin Ahbar. Mau sanad, mau sonot, mau senet, yang jelas di situ disebutkan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Gitu loh Pak. Iya, sahih menurut Bukhari, sahih menurut Ibnu Abbas. Benar. Kalau begitu, betul, Pak. Kalau begitu siapa yang mau Bapak ikuti? Betul Pak, benar. Kalau begitu siapa yang mau Bapak ikuti? Tetapi Pak, setelah diteliti, ketemulah ini berita dari Qalb bin Ahbar. Siapa Qalb bin Ahbar? Qalb bin Ahbar itu seorang pendeta Yahudi, rabi Yahudi yang masuk Islam, memasukkan cerita Israiliyat. Ini setelah telitinya Islam Pak, sanad itu penting. Sanad itu penting. Berarti Pak, kesimpulannya Bapak mengatakan bahwa ulama-ulama yang tadi menulis itu adalah para penipu semua. Itu aja sudah selesai. Kan itu kesimpulannya, karena Bapak tidak yakin atau ragu-ragu dengan apa yang dituliskan oleh para ulama yang tadi Bapak katakan itu. Sampai ke Rasulullah putus di mau sampai mau enggak, emang kamu tahu apa? Penting Pak, sanad itu penting. Emang kamu tahu dari mana mereka itu menuliskan bahwa Rasulullah berkata? Kamu tahu apa dari itu? Gini, saya tertarik nih. Kalau nggak sampai ke Rasulullah itu benar apa enggak, Pak? Penipu? Namanya marfu. Penipu atau bukan? Tahu nggak marfu? Penipu atau bukan? Perlu dipercaya atau enggak?
bukan masalah dalam keilmuan hadis itu ada keilmuan ini, berita ini ada, ini namanya hadis marfu, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, ini hadis mutawatir, itu kan itu ditulis semua, nanti diteliti. Nah tinggal kita mengikuti yang mana. Kalau ilmu kita nyampai, nah, kalau ilmu kita kan nyampai, ya berarti teman-teman, saudara-saudara yang di live chat, berarti ilmunya Pak Yamin belum sampai. Selesai, sudah. Ini berita ini sudah, ini jelas, ini hadis marfu. Nah, iya, kalau hadis marfu itu layak dipercaya atau tidak? Kan pertanyaannya bukan masalah itu. Percaya tidak, kan sudah dibilang. Ini sangat dari ahlul kitab. Percuma Pak. Kalau ada berita dari ahlul kitab, percaya. Kalau ada berita dari ahlul kitab, kita tidak boleh mendustakan dan tidak boleh membenarkan. Selesai. Sekarang begini Pak Yamin, tolong tunjukin saya. Tolong tunjukin saya satu hadis yang menurut kamu itu sahih. Tunjukin. Untuk ayat itu, ya. Ya. Tunjukin satu hadis yang sahih. Yang mana yang sahih? Tunjukin. Yang ayat itu. Jangan yang kamu dipercaya. putar-putar sama saya. Ya. Silakan Tunjukin. Pak. Yang mana hadisnya? Buktikan. Mana hadisnya? Buktikan. Masih mau putar lagi? Oh ini banci. Tahu nggak? Banci, saya bilang kau banci. Pakai rok aja lo. Sekarang kau tunjukin saya sahih, hadis yang sahih itu mana? Tunjukin sama saya. Kau putar kemana? Saya ikut gaya mainmu. Ya bingung Pak, dia kan umat kebingungan. Nah, udahlah, lu nggak usah putar-putar. Orang Kristen tuh cerdas. Saya kasih tahu kamu aja. Penemuan teknologi itu 65,8% itu dapat Nobel itu orang di luar Islam. Jadi nggak usah putar-putar ngomong. Sampai hari ini, sejak kita berdialog dengan Muslim, tidak ada satu hadis yang sahih. Begitu bicara sahih, yang ini lemah, yang ini kuat, yang kuat dibilang lemah, yang lemah dibilang kuat. Asal menguntungkan ayat Al-Quran, kuat. Itu loh. Selama kita mengikuti dari COVID 2019 sampai hari ini, tidak ada satu Muslim gentleman yang berkata ini benar sahih. Enggak. Sekalipun sahih, dia bilang enggak. Yang tidak sahih, dia bilang sahih. Karena apa? Menguntungkan. Itu saja. Selesai. Jadi gini aja Pak King David. Pak Yamin, kita kasih waktu sampai 1000 tahun lagi cari hadisnya atau tafsirnya yang berbeda dengan tadi yang disampaikan. Yang menurut kamu itu kayak banci tadi itu. Cari tafsirnya atau apanya gitu. Yang menurut kamu tidak sama dengan yang tadi disampaikan. Yang sahih. Cari yang sahihnya yang mana? Iya. Jadi ibaratnya gini Yamin. 1000 tahun kita kasih waktu. Iya. Jadi Yamin itu ibaratnya gini. Ini apa ya? Dilihat dalam sebuah kotak gitu kan. Kok ada di dalam kotak? Kan gitu kan. Ini isinya nasi apa tai? Nasi atau tai? Dan tebak-tebakan. Kalau dibuang, jangan-jangan nasi. Kalau nggak dibuang, jangan-jangan tai. Akhirnya nggak jelas keputusannya kan? Dibiarkan aja begitu. Dibuang tidak, dipelihara tidak. Tapi dibuka nggak berani. Kayak gitulah itu. Nasi apa tai? Nasi apa tai? Pikirnya kan dalam sebuah kotak. Iya kan? Kalau memang itu tidak sahih, kenapa tetap ada? Coret aja. Lalu tunjukkan sama kita yang mana sahihnya. Itu yang dimaksudkan oleh Pak David. Tapi ternyata yang sahihnya mana pun Anda nggak bisa tunjukkan kan? Akhirnya yang tidak sahih itu pun dikutip-kutip juga. Iya. Kan gitu. Tapi dibilang nggak sahih. Aduh, capek deh. Tapi mau dibuang nggak ada sesuatu yang lain yang pasti untuk itu. Kan gitu kejadian sebenarnya. Ya kan, Pak? Jadi ceritanya gini, Pak. Jadi ceritanya gini, Pak Sasuke. Jadi si Yamin ini lagi jalan pagi. Kemudian lewatlah di depan rumah orang. Di depan rumah orang itu dia ketemu barang. Pisang. Pisang. Nah, ini tai. Ini melanjutkan Sasuke tadi ya.
ini pisang nggak ya? Tai nggak? Kayak itu pisang salah itu, Pak. Ternyata bilang tai gitu. Jalan gitu kan. Pisang, bukan tai. Pisang, tai. Mendekat dia, Pak. Mendekat dia dicolek sedikit, diciumnya. Kan benar tai. Katanya. Bacilar. akhirnya dia pergi dengan malu kan seperti yang tadi. Dia mau berkomentar pisang apa tai gitu kan. Oke, itulah tabiat mereka ya kalau diskusi, makanya nggak akan bisa ketemu. Iya. Ya, nggak bisa mereka berkata tidak di atas tidak, iya di atas iya, enggak. Mereka atau semua. Perhatikanlah semua. Jawabannya atau semua. Ya contoh aja, ntar saya kasih tunjuk videonya yang ketika orang tua Nabi Muhammad masuk neraka. Muhammad sendiri yang mengatakan, ulamanya sendiri mengatakan, walaupun itu hadis sahih, walaupun itu hadis sahih harus dipinggirkan. Bukan sahih, bukan karena bukan sahih. Iya, bukan sahih lagi. Sahih. Kalau sudah sahih, kalau merugikan harus disingkirkan karena merugikan. Jadi percuma ada hadis sebenarnya. Iya. Lebih baik suka-sukanya aja gitu loh. Suka-suka lu percuma aja. ada hadis gitu loh. Karena ketika kita tampilkan hadis yang ini, oh ini doif. Iya, ini ntar hasan. kita kasih lagi hadis yang doif. Oh, ini karena bagus isinya, yang doif. Oh ini sahih. Giliran kita kasih yang sahih tapi menghancurkan nabinya atau agamanya, ini doif. Nah, ini nuha Jadi gitu loh. Pokoknya kalau menjatuhkan bukan gitu, itu gampang. Gitu lah. Capek. Oke, lanjut. Si Ginca tuh udah ngomong. Ginca tidur dia. Usul saya sih hadisnya itu harusnya dibikin ISO. Iya, betul. Pakai ISO. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.